Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang kami hormati Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan kurang sehat. Dan teman-teman kelas B Pendidikan Ekonomi yang saya banggakan, pada kelas hari ini sebelum kita memulai alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai untuk kelompok 12 kelas B Pendidikan Ekonomi, boleh dimulai presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisma selaku PJ dari kelas B yang sudah membuka presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dari kelompok 12 akan membuka presentasi kami selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman kelas B dan juga kelas A yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi presentasi kami dari kelompok 12 dan juga Ibu dosen pengampu kita yang terhormat, Ibu Anissa Lutfia. Kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang the role of accountant and accounting information. Oke, dari kelompok 12 sendiri, kami dari kelompok 12 sendiri beranggotakan 3 anggota. Yang pertama adalah Octavia Puspitasari dengan NIM 1701622058. Lalu ada saya sendiri dengan NIM 1701622035 dan juga ada Risha Aulia Laili dengan NIM 1701622054. Oke, untuk anggota kelompok 12 dipersilakan melanjutkan materinya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Orang yang melakukan proses manajemen keuangan disebut manajer keuangan. Next. Kegiatan manajemen keuangan yang pertama itu ada mendapatkan dana. Kegiatan ini dilakukan agar operasional perusahaan dapat tetap berjalan. Sumber dana yang diperoleh bisa berupa modal atau hutang. Modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu investasi dan tabungan. Sedangkan hutang bisa diperoleh dari bank. Kedua ini dapat diperoleh dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana. Setelah mendapatkan dana, perusahaan akan menggunakan dana yang didapat. Biasanya penggunaan dana akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, pembelian aset, ataupun investasi. Yang ketiga, mengelola aset. Setelah diperoleh dari pengeluaran dana, aset harus dikelola sebaik mungkin agar tetap memiliki nilai yang tinggi. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Next. Fungsi manajemen. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Dengan manajemen keuangan dikelola dengan baik, sebuah perusahaan dapat merencanakan seperti apa proses perusahaan ke depannya. Perusahaan dapat membuat perkiraan mengenai keuntungan kerugian sesuai dengan kebutuhan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, ada fungsi pengontrolan. Fungsi pengontrolan biasanya fungsi ini dijalankan akan dilakukan evaluasi. Perusahaan akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan fungsi ini, sebuah perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaannya. Yang ketiga itu fungsi pemeriksaan. Audit internal atau pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan. Dengan audit yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi resiko kerugian atas kekurangan karyawan. Yang keempat, itu ada fungsi anggaran. Anggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan alokasi dana atau anggaran yang dilakukan se-efisien mungkin, maka perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal.
Alokasi atau kebutuhan perusahaan bisa berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau kebutuhan lainnya. Yang kelima, ada fungsi laporan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya. Karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankannya. Biasanya laporan keuangan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari triwulan, semesteran, atau hingga tahunan. Next. Tujuan manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan memiliki 5 tujuan. Yang pertama, maksimalkan keuntungan. Keuntungan perusahaan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat. Tujuan pertama ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen keuangan yang terkait anggaran. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya anggaran perusahaan, pengelolaan dana yang baik, ataupun investasi. Yang kedua, pengawasan. Manajemen keuangan tidak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana, tetapi juga pengontrolannya. Dari pengawasan yang dilakukan akan ada evaluasi yang akan menjadi bahan perbaikan bagi perusahaan ke depannya. Pengawasan juga dilakukan agar seluruh prosedur yang diberlakukan berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik atau juga disebut juga dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan perusahaan dapat terhindar dari kekeliruan antara pengendalian dan pengeluaran dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan. Yang keempat, mengurangi resiko. Mengurangi resiko adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan yang dari awal akan dilakukan perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang disusun secara baik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Pastinya strategi yang dipilih memiliki resiko kerugian yang kecil. Yang kelima, pengembalian dana milik saham. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk kepentingan pengembangan. Modal yang didapat seringkali bersumber dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah mendapatkan dana, perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan modal yang didapatkan tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan yang terstruktur dapat membagi keuntungan secara adil antara perusahaan dan pemilik saham berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan sebelumnya. Next. Prinsip manajemen keuangan. Berikut 7 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah konsisten. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meskipun begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak miliknya yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya, sebab stakeholder berhak tahu bagaimana dana atau hak mereka digunakan. Yang ketiga, transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya adalah sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Yang keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Yang kelima, standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengatasi sistem akuntansi
dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Yang keenam, ada pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh, ada integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik-baik. Dengan kata lain, catatan-catatan itu harus dibuat dengan tepat, lengkap, dapat dipahami, dan akurat. Selanjutnya, mengelola keuangan bisnis. Yang pertama itu ada budgeting. Membuat perencanaan keuangan atau budgeting perlu dilakukan dalam mengatur bisnis. Dengan menyusun budgeting, perusahaan harus menetapkan target dan perencanaan jangka pendek hingga jangka panjang untuk membatasi pengeluaran dengan target yang ditetapkan. Yang kedua, memisahkan antara keuangan pribadi dengan bisnis. Memisahkan tabungan pribadi dengan tabungan bisnis akan lebih mudah dalam membuat pembukuan usaha menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dengan memisahkan rekening akan memperoleh resiko pertanggungjawaban jika pendapatan usaha digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga bisa lebih mudah mengetahui kondisi keuangan bisnismu apakah stabil atau tidak. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Proses laporan keuangan yang sering disebut dengan proses pembukuan. Proses ini akan merekap data keseluruhan informasi keuangan dari pengeluaran hingga pemasukan yang didapat. Biasanya, pembisnis pemula sering kali kebingungan antara jumlah pendapatan dan pengeluaran bisnisnya. Dengan memiliki laporan keuangan, kita dapat memperoleh informasi keuangan usaha yang kita jalankan secara rinci dan sebagai acuan penting dalam pengambilan keputusan ke depannya. Yang keempat itu, menyiapkan uang cadangan. Dalam menjalankan bisnis, pasti ada masa ketika bisnis yang kita geluti mengalami kerugian. Walaupun sudah membuat perencanaan sebaik mungkin, terkadang hal-hal yang di luar prediksi dapat saja terjadi. Masalah yang datang tentu saja berpengaruh pada keuangan bisnis kita jika salah mengambil langkah dalam melewati masa-masa tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempunyai rencana lain jika keadaan buruk terjadi. Pastikan kita memiliki uang cadangan untuk membantu kita meringankan beban sehingga kita bisa memutar balik uang tersebut untuk menjalankan kembali bisnis. Yang kelima itu memanfaatkan teknologi. Hal yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan bisnis yaitu dibutuhkannya ketelitian dan konsisten untuk mengatur cash flow agar tidak berantakan. Banyak aplikasi yang dapat membantu pencatatan laporan keuangan secara sederhana untuk dapat mempermudah pekerjaanmu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah definisi akuntansi. Definisi dari akuntansi itu tersendiri adalah sebuah sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Akuntansi ini bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer itu sendiri dalam mengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya. Boleh di next. Penggunaan informasi akuntansi itu ada dua, internal dan eksternal. Yang pertama itu internal. Internal itu terbagi menjadi dua, yaitu manajemen dan pemilik. Manajemen itu sendiri menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi agar bisa mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam profit keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pemilik. Pemilik membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apa yang udah mereka terima atau yang hilang dalam periode tertentu. Pemilik juga biasanya menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan tindakan pada masa depan perusahaan tersebut. Boleh di next. Yang kedua itu ada penggunaan informasi akuntansi eksternal, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada investor. Investor itu menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka taruh di suatu perusahaan itu dapat diharapkan ke depannya itu kinerja bisnisnya itu seperti apa. Apa mereka harus menaruh investasi di perusahaan tersebut atau mencabutnya. Yang kedua ada pemasok. Pemasok membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat laporan
agar mereka memiliki gambaran pada perusahaan tersebut apakah layak diberikan kredit pada kredit di masa depan. Yang ketiga, ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk mengenakan besaran pajak pada perusahaan tersebut. Yang keempat, ada karyawan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi karena mereka bekerja dalam perusahaan tersebut dan informasi akuntansi ini menunjang masa depan mereka. Karena jika keuangan yang masuk pada perusahaan tersebut menurun, otomatis karyawan ini dapat mengajukan resign dan berpindah ke perusahaan yang lebih fleksibel untuk dirinya. Yang kelima itu ada masyarakat umum. Biasanya masyarakat umum membutuhkan informasi akuntansi untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini biasanya meliputi kegiatan finansial yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu tersendiri terdapat neraca saldo, laporan laba rugi, hingga laporan perubahan modal. Yang kedua ada akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini biasanya dipakai untuk membuat keputusan departemen atau proyek dalam merencanakan masa depan. Yang ketiga itu ada akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan ini biasanya digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan pada barang tertentu di suatu perusahaan. Akuntansi pemeriksaan itu tersendiri adalah pencatatan dan laporan dalam keuangan yang bertujuan untuk ketaatan terhadap suatu kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi suatu kegiatan. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah pencatatan serta menganalisis sebuah biaya dalam perusahaan untuk menentukan besarnya harga pokok produksi atau barang. Yang terakhir, keenam, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini biasanya menyajikan laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan yang ada. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis akuntan. Jenis-jenis akuntan itu ada 5. Yang pertama, akuntansi publik bersertifikat atau CPA. Akuntansi publik bersertifikat ini adalah akuntan yang berlisensi menawarkan layanan kepada publik berupa audit atau GAP, layanan pajak, layanan konsultasi, manajemen. Yang kedua ada akuntansi publik, yaitu akuntansi publik tidak bersertifikat. Pengerjaannya sama seperti akuntan publik bersertifikat, dia juga mengaudit laporan keuangan, manajemen, dan pemeriksaan pajak. Yang ketiga ada akuntan swasta, yaitu akuntan yang bekerja untuk perusahaan swasta. Akuntan manajemen atau CMA, yaitu akuntan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan berkontribusi dalam tahap pengembangan sistem perencanaan akuntansi atau keuangan yang diharapkan. Yang terakhir ada akuntan forensik, biasanya ini membantu penyelidikan dalam masalah bisnis keuangan yang ada di pengadilan, seperti penipuan. Akuntan forensik ini juga biasanya disebut juga akuntansi investigasi yang biasa mengidentifikasi dan menganalisis bukti-bukti keuangan yang ada. Boleh di next. Berikut adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi seperti yang kita tahu adalah aset sama dengan liabilities ditambah owner equity. Untuk mencari owner equity-nya itu sendiri adalah aset dikurang liabilities. Aset itu apa sih? Aset adalah kekayaan yang dipunyai suatu perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai. Liabilities adalah utang yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Owner equity adalah kekayaan bersih dari suatu perusahaan dari hasil pendanaan seorang pemilik perusahaan atau hasil kegiatan usaha yang ada. Di sampingnya ini ada laporan keuangan, seperti yang sudah kita tahu tadi. Laporan keuangan itu berupa
ada laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan neraca. Di sini kita yang pertama ngebahas laporan laba rugi itu sendiri. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang fokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi yang terdapat pada contoh ini, laporan laba rugi itu ada dua, ada laba kotor dan laba bersih. Untuk mendapatkan laba kotor itu tersendiri, didapat dari penjualan material dikurang dengan beban-beban pokok yang ada. Untuk mendapatkan laba bersihnya, laba kotor dikurang dengan biaya operasional dan administrasi umum, serta biaya lain-lain. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Sebenarnya laporan perubahan ekuitasnya apa sih? Laporan perubahan ekuitasnya adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Tujuan dari adanya laporan perubahan ekuitas sendiri ini apa? Laporan perubahan ekuitas sendiri ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak sih modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Kita udah sama-sama belajar ya teman-teman di bagian akuntansi, di pengantar akuntansi. Kalau misalnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini didapat dari mana? Rumusnya itu dari modal awal, ditambah pendapatan yang ada dalam suatu perusahaan, dikurang juga dari pengambilan investasi saham yang ditaruh oleh investor, lalu maka didapatlah hasil modal akhirnya. Lalu yang kedua adalah laporan neraca. Laporan neraca ini apa? Laporan neraca ini intinya adalah laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi intinya laporan neraca ini adalah laporan yang di dalamnya itu terdapat seberapa banyak aset yang digunakan oleh perusahaan, seberapa banyak utang yang diperoleh oleh perusahaan, dan juga seberapa banyak modal yang ada dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Cash flow statement atau laporan arus kas itu adalah laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Dalam laporan arus kas terdapat 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi ini adalah kegiatan operasional usaha perusahaan itu sendiri, dan tentu kayak penjualan barang, terus habis itu ada pembelian persediaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities, di mana arus kas yang ada itu dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing activities, di mana arus kas memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan juga ekuitas pemilik. Ini di sini ada gambar salah satu contoh dari laporan arus kas, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya perusahaan membuat, biasanya perusahaan besar yang membuat, atau perusahaan sudah go public. Tujuannya ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci, letaknya biasanya ada di bagian paling belakang. Jadi misalnya perusahaan ini tuh buat ngelihat seberapa banyak nih atau seberapa baik kondisi laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke standar pencatatan akuntansi yang diterima secara umum. Dalam membuat pencatatan akuntansi, tentunya ada standar dan praktik laporan yang dipakai para akuntan untuk menganalisa data-data akuntansi yang ada. Standar praktik laporan yang dibuat tentunya harus sesuai dengan standar. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK, atau yang kita sekarang lagi bahas GAAP, atau Generally Accepted Accounting Principle adalah kombinasi dari standar yang ditetapkan Dewan Kebijakan dan cara pencatatan dan juga penyajian informasi akuntansi yang diterima secara umum. Nah, GATP ini merupakan pedoman untuk meningkatkan kejelasan komunikasi informasi keuangan, dan biasanya juga digunakan oleh akuntan sebagai standar aplikasi akuntansi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Fungsinya antara lain itu sebagai mengumpulkan informasi secara penuh, yang kedua juga mengatur informasi keuangan dengan benar dalam catatan akuntansi, dan ketiga meringkas catatan akuntansi dalam laporan keuangan. Kita sekarang masuk ke solvency ratio. Tadi sudah sempat disinggung sama kelas A. Rasio solvabilitas itu apa? Rasio solvabilitas itu adalah rasio yang
digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan utang atau seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva atau harta kekayaan dalam bentuk apapun yang dimiliki dalam jangka pendek, jangka panjang maupun jangka pendek. Arti singkatnya rasio solvabilitas ini apa? Rasio solvabilitas ini adalah angka, tanda kutip angka, untuk mengukur seberapa baik sih kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Tujuan intinya tuh itu, rasio solvabilitas. Dan rasio solvabilitas ini dibagi jadi dua, ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, total aset itu harus berada lebih besar daripada total utang. Sangat logis bukan? Karena total aset yang ada di perusahaan tentunya harus lebih banyak dari total utang yang dimiliki oleh perusahaan. Karena apa? Karena tadi kita udah bilang kalau misalnya rasio solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dengan menggunakan jaminan modal ataupun aktiva. Jadi tentunya aktiva yang dimiliki perusahaan harus lebih besar daripada liabilitas yang ditanggungnya. Dalam jangka panjang, rasio solvabilitas ini bagi dua. Yang pertama itu rasio solvabilitas utang terhadap aset pemilik, yang dimana rumusnya adalah utang dibagi aset dikali 100%, di mana dalam jangka panjang itu ekuitas pemilik juga harus dihitung. Hal ini dilakukan agar utang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan tidak lebih besar dari ekuitas milik perusahaan. Selain itu, utang atau kewajiban nggak boleh terus bertambah, karena kalau misalnya terus bertambah, tentunya beban perusahaan bakal terus bertambah. Nah, perhitungan ini tuh ditujukan untuk mengetahui seberapa besar modal yang bakal digunakan perusahaan untuk melunasi utang, terus habis itu jenis-jenis modalnya apa aja, dan juga dari mana nih modalnya berasal. Nah, tujuan lainnya untuk mengetahui dan juga menggunakan angkanya sebagai jaminan. Semakin kecil angka rasio, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan, karena modal akan menjamin utang dalam porsi yang cukup besar. Nah, dalam nilai debt rasio utang terhadap ekuitas ini, angkanya itu nggak boleh lebih besar dari 1, teman-teman. Karena kalau misalnya lebih besar dari 1, maka solvabilitas perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan itu lagi jelek. Terus yang kedua ada debt to owner equity ratio atau utang pada aset. Rumusnya itu utang dibagi aset dikali 100%. Nah, dalam jangka panjang, rasio utang terhadap aset ini juga perlu dihitung. Rasio ini tuh menunjukkan seberapa banyak aset yang digunakan perusahaan untuk menjamin utang yang ada. Karena tentunya kita udah balik lagi ke yang awal, kalau misalnya aset harus lebih banyak daripada utang, karena untuk melunasi utang itu sendiri perlu yang namanya ada aset atau aktiva. Nah, ini juga hasil dari rasio ini juga nunjukin perusahaan ini dalam kondisi yang baik atau enggak, karena angka dalam rasio ini punya fungsi lain, yaitu sebagai jaminan kepada investor untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Apakah kondisi keuangan perusahaan itu lagi baik atau enggak, dengan melihat seberapa banyak aset yang dimiliki dan juga persentase terhadap utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, terus habis itu ada profitabilitas rasio atau rasio profitabilitas, di mana pengertiannya adalah perbandingan atau rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Di sini masih ada 3 lagi, yaitu pengembalian ekuitas atau pendapatan dibagi total ekuitas pemilik, yang tujuannya untuk mengetahui nih seberapa banyak pengembalian ekuitas yang telah ditaruh oleh investor. Terus yang kedua ada laba per saham. Rumusnya batas pemasukan atau pemasukan dibagi saham yang beredar, itu untuk mengetahui seberapa banyak sih laba yang diperoleh perusahaan dari saham-saham yang diberikan. Terus yang terakhir ada rasio perputaran persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold dibagi inventaris rata-rata. Nah, hal ini tuh digunain untuk mengetahui nih seberapa banyak perputaran persediaan atau barang-barang persediaan yang telah digunakan oleh perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke etika profesi akuntansi. Akuntan itu adalah profesi yang sangat penting di dalam dunia ekonomi. Wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga kredibilitas dan juga kepercayaan para pengguna jasa akuntan seperti perusahaan. Nah, kode etik ini terdapat pada etika profesi akuntansi, yang dimana etika profesi akuntansi ini adalah perbuatan baik dan buruk terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan sebagai seorang akuntan. Nah, etika akuntansi ini sudah diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yang mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua akuntan.
Dan IAI juga ngeluarin CPA yang tadi udah sempat disinggung, atau sertifikat accounting public sebagai bentuk pelatihan untuk menjadi akuntan yang baik. Nah, dalam etika profesi akuntansi ini ada 6 etika yang harus dipatuhi oleh semua akuntan. Yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab. Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya tentunya harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan juga harus profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Seorang akuntan harus merasa bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab kepada pemakai jasanya, dan tanggung jawab ini digunakan untuk kerjasama dengan sesama anggota demi mengembangkan profitabilitas perusahaan. Terus yang kedua ada public interest atau kepentingan publik. Akuntan yang profesional dalam bertindak memberikan pelayanan kepada pemberi jasa, akuntan juga harus menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap profesional. Profesi akuntan juga memegang peranan penting dalam masyarakat. Arti publik di sini itu bukan masyarakat umumnya teman-teman, tapi lebih ke pemberi jasanya, kayak klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai. Nah, oleh karena itu seorang akuntan harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Terus yang ketiga ada integrity atau integritas. Nah, karena setiap etika berkaitan dengan satu lain, tentunya integritas ada karena akuntan perlu memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang tadi udah sempat disinggung, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Sikap ini mengharuskan seorang akuntan untuk berperilaku terus terang dan jujur tanpa harus mengorbankan rahasia perusahaan. Integritas akuntan itu menerima kesalahan dan juga perbedaan pendapat antara satu sama lain, tapi nggak menerima kecurangan dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Terus yang keempat, ada pendirian dan juga objektivitas atau objectivity dan independence. Dalam melakukan pekerjaannya, setiap akuntan harus menjaga perilaku objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan pribadi dalam pemenuhan kewajiban profesional. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya akuntan itu sifatnya subjektif, maka tentunya hasil dari pencatatan akuntan itu nggak transparan ya teman-teman. Nah, objektivitas akuntan memberikan suatu kualitas yang mempunyai nilai atas jasa yang diberikan kepada klien. Prinsip satu ini mengharuskan akuntan bersikap adil, tidak subjektif, memiliki pendirian, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh orang lain. Terus yang kelima, ada perawatan yang tepat atau due care. Nah, seorang akuntan harus mengamati standar teknis dan juga etika profesi. Selain itu juga berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya dan kualitas pelayanan dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik dari akuntan itu sendiri. Dan yang terakhir ada cakupan dan sifat layanan atau scope and nature of service, di mana seorang akuntan dalam praktik publik harus mematuhi prinsip dan juga kode etik profesional dalam menentukan dan membatasi ruang lingkup keterkaitan posisi dan sifat layanan yang akan diberikan. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai sistem akuntansi dan juga persamaan akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Terima kasih. Oke, di sini udah ada 3 penanya dari kelas kita, kelas B. Silakan untuk Maya Panca Maulidina dengan pertanyaannya. Oke, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Tadi kan di PPT itu disinggung yang mengenai etika profesi akuntansi. Tetapi pada kenyataannya itu ada beberapa akuntan yang melanggar kode etik profesi tersebut. Nah, salah satunya itu seperti memanipulasi laporan keuangan. Nah, pertanyaannya itu, sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada para akuntan untuk kasus seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Maya pertanyaannya. Selanjutnya ada Nafilatul.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, maaf saya tidak bisa on cam karena terkendala. Pertanyaannya, apa saja masalah yang dapat ditemui dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nabila. Oke, selanjutnya ada Yunus. Yunus, apa pertanyaannya? Terima kasih atas waktunya. Penggunaan informasi akuntansi itu ada dua, internal sama eksternal. Dia punya jalur atau dia punya cara pekerjaan itu sama atau beda? Terima kasih. Oke, terima kasih Yunus dan juga teman-teman yang lain telah memberikan pertanyaan. Tolong berikan kami waktu sebentar untuk diskusi terkait tiga pertanyaan yang telah dilontarkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabilatul, yaitu tadi pertanyaannya apa saja masalah yang dapat ditemui dalam pengelolaan keuangan dan gimana cara mengatasinya. Nah, masalah yang biasa ditemui dalam pengelolaan keuangan itu biasanya adanya penggunaan dana bisnis untuk kepentingan pribadi. Nah, ini terjadi biasanya terjadi di bisnis-bisnis pribadi rumahan. Demi menghindari hal tersebut, pembisnis harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan pemasukan agar uang bisnis yang sudah terpakai tersebut dapat dikembalikan kembali. Hal ini juga dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi atau aplikasi pencatatan laporan keuangan agar pembisnis tidak perlu repot-repot menulis pada buku besar. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Nafila? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Risya dan kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Maya. Yang pertanyaannya, banyak sekali terjadi kasus akuntan yang melanggar kode etika akuntansi seperti memanipulasi aturan keuangan perusahaan. Nah, sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada para pelaku tersebut? Kalau kita bicara sanksi, itu bagian dari pembinaan. Bisa pelanggarannya itu bisa pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Meski sanksi itu bersifat ringan, meski sanksi itu bersifat ringan, tetapi tetap dirasakan berat untuk profesi keuangan sebab hal ini menyangkut reputasi dari profesi keuangan tersebut. Bentuk sanksi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154 garis miring PMK nomor 1 tahun 2017 dengan bentuk sanksi administrasi akan direkomendasikan beberapa hal, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan juga denda. Dan memanipulasi hasil laporan keuangan ini dapat diancam juga dengan hukuman pidana, yaitu yang diatur dalam pasal 263 dan pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat. Apakah dapat dipahami, Maya?
Dapat dipahami, Okta. Terima kasih. Sama-sama. Oke, karena udah 2 pertanyaan tadi dijawab sama rekan-rekan dari kelompok 12, kali ini saya sendiri akan menjawab pertanyaan Yunus mengenai sistem internal juga eksternal dari perusahaan. Dengan pertanyaan, pengguna informasi akuntansi itu ada 2. Yang pertama ada internal dan juga yang kedua ada eksternal. Nah, mereka berdua ini apakah punya cara kerja yang sama atau beda ya? Oke, Yunus, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya tadi kita udah sempat ngejelasin di bagian PowerPoint-nya, kalau misalnya pengguna informasi akuntansi itu kan dibagi jadi 2, ada internal dan eksternal. Nah, di dalam bisnis juga kita kenal yang namanya SWOT, atau Strange, Witness, Opportunity, sama Treatment. SWOT ini digunakan oleh perusahaan untuk menjalani bisnisnya. Dan dalam pengguna informasi akuntansi ini, SWOT itu dibagi jadi 2 nih, jadi 2 tahap. Di bagian pengguna internal, mereka menggunakan Strange sama Witness. Sedangkan di bagian eksternal mereka menggunakan sebagai opportunity dan juga treatment. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena internal perusahaan itu adalah lingkungan di mana ada pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dari perusahaan dan juga mempengaruhi langsung terhadap denyut nadi kebijakan program dari manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, kenapa internal ini perlu tahu kelemahan dan juga perlu tahu kekuatan dan juga kelemahan dari yang ada di perusahaannya, karena perusahaan kan juga perlu yang namanya untuk mengatur perusahaan itu sendiri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Jadi untuk pengguna internal itu cara kerjanya dibagi jadi 2 nih, jadi manajemen sama pemilik owner. Manajemen itu punya tugas di mana manajemen itu punya tugas sebagai evaluan dan juga analisator terkait kinerja dan juga posisi keuangan dari perusahaan itu sendiri. Dan juga pemilik itu tuh mereka berguna sebagai denyut nadi perusahaan, sebagai donatur dari perusahaan, tapi mereka juga butuh informasi yang didapat dari manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, itu terkait internal. Selanjutnya ada eksternal. Nah, eksternal ini kan tadi udah dibilang kalau misalnya dalam SWOT kan dibagi jadi 2. Eksternal ini tuh di bagian opportunity dan juga treatment. Opportunity atau treatment itu adalah peluang dan juga ancaman. Perusahaan perlu tahu apa peluang yang mereka dapat dari luar dan juga ancaman yang mereka peroleh dari luar, kayak dari investor, dari pemasok, dari instansi pemerintah, dari karyawan, dan juga dari masyarakat umum. Nah, di bagian eksternal itu, karena tadi udah disebutin, investor itu adalah pemakai informasi akuntansi yang perlu informasi untuk mengetahui bagaimana sih dana mereka itu digunain, dan ini tuh dipakai oleh perusahaan sebagai peluang untuk ciptain keuntungan yang lebih besar ke depannya. Terus yang kedua ada pemasok atau supplier, di mana supplier ini juga perlu informasi dari manajemen keuangan perusahaan untuk gambaran apakah mereka bakal masukin atau ngasih barang-barang mereka ke perusahaan. Terus yang ketiga ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu perlu juga informasi keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngetapin seberapa besar pajak yang bakal mereka kenain ke perusahaan dan juga aturan-aturan apa aja yang bakal mereka kasih ke perusahaan. Dan hal ini tuh sangat saling bertabrakan, saling berhubungan sebenarnya, saling berhubungan karena gimana? Karena kalau misalnya pemerintah dan juga perusahaan itu punya hubungan yang jelek, tentunya perusahaan nggak bakal bisa masang pasar ya di daerah masyarakat. Terus yang keempat ada karyawan itu sendiri, di mana karyawan ini adalah denyut nadi lain selain manajemen perusahaan, di mana mereka juga butuh informasi terkait akuntansi yang ada di perusahaan di masa sekarang dan juga di masa depan terkait keberhasilan atau kegagalan dari perusahaan tersebut. Terus yang kelima ada masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini digunain oleh perusahaan sebagai barometer terkait barang yang mereka produksi atau jasa-jasa yang mereka berikan. Apakah produksi dari perusahaan itu udah bagus atau enggak, terus habis itu kira-kira ada tingkat kepuasannya seberapa, tingkat kurang puasnya seberapa, digunain untuk sebagai evaluasi terkait barang-barang yang mereka produksi. Gitu aja sih Yunus, kurang lebihnya mohon maaf. Gimana Yunus?
Makasih sudah jawab. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Kami dari kelompok 12 undur diri. Jika ada hal yang ingin didiskusikan ke depannya, bisa diobrolin lagi, bisa didiskusikan lagi. Kami dari kelompok 12 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 12 yang telah memaparkan materinya tentang laporan keuangan. Nah, manajemen keuangan itu adalah upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan itu yang pertama ada mendapatkan dana, kedua menggunakan dana, dan mengelola aset. Fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri ada fungsi perencanaan, fungsi pemeriksaan, fungsi laporan, fungsi pengontrol, dan fungsi anggaran. Tujuan manajemen keuangan itu ada memaksimalkan keuntungan atau laba, pengawasan, menjaga arus kas suatu perusahaan, mengurangi risiko, serta pengembalian dana milik saham. Mengelola keuangan bisnis itu terbagi menjadi 5, itu ada budgeting, memisahkan antara keuangan pribadi dan bisnis, membuat laporan keuangan, uang cadangan, serta memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, penggunaan informasi akuntansi itu ada internal dan eksternal. Internal itu ada manajemen, di mana manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan di dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu ada pemilik atau owner. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu di dalam suatu perusahaan. Nah, secara eksternal itu ada yang pertama itu investor atau dan kreditor. Investor itu menggunakan laporan keuangan untuk memakai informasi akuntansi yang aktual dan potensial. Investor menggunakan ini untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan. Selanjutnya itu adalah pemasok. Pemasok itu memakai informasi akuntansi keuangan untuk menggunakan laporan dengan tujuan agar memiliki gambaran bagaimana kredit masa depan dari suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada instansi pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi keuangan untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dan peraturan yang berlaku untuk suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada karyawan. Karyawan menggunakan sistem informasi akuntansi itu dikarenakan masa sekarang dan masa depan mereka terikat dengan keberhasilan atau kegagalan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada masyarakat umum, biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Nah, jenis sistem akuntansi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi persediaan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan. Nah, jenis akuntannya juga ada 5 jenis, yaitu akuntan publik bersertifikat, akuntan publik tidak bersertifikat, akuntan swasta, akuntan manajemen, dan akuntan forensik. Persamaan akuntansi itu ada aset, liabilitas, dan owner's equity. Di dalam laporan keuangan itu terbagi menjadi beberapa, itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan neraca, dan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, seorang akuntan itu memiliki etika profesi akuntansi, yaitu ada responsibilities, the public interest, integrity, objectivity, and independence, due care, scope, and nature of service. Berikut adalah penjelasan atau kesimpulan materi dari kelompok 12, yaitu tentang laporan manajemen keuangan. Nah, karena presentasi kelompok 12 telah selesai, berarti selesai juga kelas pada pagi hari ini. Sebelum menutup kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri kelas pengantar manajemen dan bisnis pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.